Fajami'u juyushi balagat mi'ata jaysin. Fajami'u juyushi, adapun semua bala tentaranya Rasulullah SAW, balagat itu sampai apa juyus mi'ata jaysin, pada 100 pasukan. Kama sebagaimana keterangan Qolai yang mengatakan siapa al-mulati kullu dzalika, adapun semua itu fi nahwi tis'i sinina, dalam sebagaimana 9 tahun. Dalam 9 tahun mungkin 100 kali mengeluarkan pasukan perang. Kalau di sini tadi ketika di total semuanya ada 70 lebih delegasi perang yang dikirimkan oleh Rasulullah SAW. 70 lebih. Kalau yang ditulis Mughlaqai itu ada 1000 pasukan, 100 ya, 100 jaysh, 100 kompi atau 100 apa ini jaysh ini pasukan. Kullu dzalika min nawitis isnina wa ma qabadahu, ya, dalam masa 9 tahun itu Rasulullah dapat merubah Madinah. 9 tahun. Terus ya Rasulullah itu menata itu dari awal di Mekah. Bagaimana kehidupan jahiliyah, punya anak perempuan dikubur hidup-hidup, bapaknya mati, anaknya senang, ibunya dinikah sama anaknya. Ini kan nggak sesuai. Terus judi, mabuk kesukaannya, terus tawuran antar suku, semua itu berubah dalam masa hanya 23 tahun sampai sekarang. Sampai sekarang itu pondasi agama yang mapan, yang kuat, yang sempurna dalam masa kita. Negara Indonesia ini merdeka udah berapa tahun? Itu masih sulit ya untuk membawa dalam kesatuan yang tanpa ada perselisihan sama sekali, itu masih sulit. Pasti ada antar partai rebutan masa apa, itu masih ada. Islam ini sudah 1400 tahun. Mekah itu, Madinah sampai sekarang aman-aman saja. Dan mereka tidak luntur ajaran itu terus kembali ke jahiliyah lagi, enggak. Sampai sekarang. Dari dulu kayak gitu. Wa ma qabada, dan tidak mengambil kepada Rasulullah SAW sebab Allah hatta dana, sehingga tunduk siapa jullu jaziratil arabi, kebanyakan jazirah Arab, bil Islam, terhadap Islam, syarqan, arah timurnya, wa gharban, dan arah baratnya, wa shimalan, dan arah utaranya, wa januban, dan arah selatannya. Kadang kita itu bingung shimal dan janub. Jadi orang itu shimal itu tangan apa? Kalau tangan shimal, tangan apa? Kiri. Kalau dalam arah diarahkan kemana? Utara. Jadi hakikatnya manusia itu menghadap ke timur. Hakikatnya manusia itu menghadap ke timur. Coba menghadap ke timur. Mana shimal? Utara. Janub itu selatan. Orang mau disuruh menghadap ke barat itu sulit, berat. Sama lihat kadang anak-anak aja, kadang yang ngaji aja sholatnya nggak cangkep ya. Apalagi yang tidak
ngaji. Karena orang untuk menghadap ke barat sholat itu sulit, butuh perjuangan. Karena hakikatnya orang itu mengikuti hawa nafsunya menghadap ke timur. Disuruh menghadap ke barat itu jadi kalau arah bingung, simal itu kiri, berarti orang aslinya menghadap ke timur. Berarti simal adalah utara. Jadi di seluruh arah di Jazirah Arab semuanya tunduk kepada Islam. Wantasar dan tersebar apa dakwah ila aqsal buldani, kepada akhir batas negara-negara, ujung negara-negara sampai ke mana? Kalimantan, sampai ke Papua, sampai ke kampung saya. Wah, luar biasa. Wara'a ardil Arabi, di belakang tanahnya Arab, di belakang negara Arab, berarti di ajam-ajam itu. Alhamdulillah sekarang Eropa, Amerika banyak yang masuk Islam, Inggris banyak yang masuk Islam. Mau ngajar-ngajar di Inggris? Hah? Iya, jangan cuma di Indonesia saja. Semua setelah lulus pintar, kita punya pintar, pamit, boyong, mau kemana? Belajar bahasa Inggris, di mana? Di Paris, bahasa Inggris 1 tahun. Terus bahasa Inggrisnya fasih, bahasa Arabnya fasih, bilingual 2 bahasa. Ditambah lagi bahasa Indonesianya fasih, bahasa Maduranya fasih, atau bahasa mana? Berapa bahasa? 4 bahasa. Dakwah. Kemana? Itu. Mau kemana Ustazah? Ini ngisi pengajian buat paspor dulu. Lu kok buat paspor? Iya. Ini dapat undangan pengajian di Amerika. Jangan, dunia itu besar, jangan hanya kecil hati, enggak, sangat besar. Dan banyak orang-orang di luar negeri itu yang butuh penjelasan tentang Islam. Ini tidak semua tahu tentang kayak gini. Kenapa Rasulullah perang? Wong yang Islam aja kadang enggak tahu. Ya, kenapa Rasulullah perang? Islam itu perang apa tersebar dengan pedang gini-gini. Kalau mondoknya baru 1 tahun 2 tahun bisa jawab enggak? Padahal Islam dari kecil. Enggak. Apalagi yang tidak Islam, sebelum Islam sama sekali, dan baru dengar Islam dari para provokator yang dengar hanya keburukan Islam. Nah, itu tugas sampean nanti untuk menerjemahkan ke bahasa Mandarin. Iya, bahasa Mandarin. Bahasa Korea. Ada yang masuk Islam ya? Korea ya? Ada. Sampai ngisi pengajian ke Korea. Wara ardil Arab ila nafsil qayasirati, pada apa? Jamaknya kaisar ya. Qayasirati beberapa, kaisar wal akasirati dan beberapa. Kisra dan kaisar. Al-idhami yang besar-besar seperti Rum. Apa yang dulu di zaman Rasulullah ada sahabat debat, Gulibatir Rum. Lawannya Rum mana? Persia. Rum sama Persia. Persia itu mana? Iran. Ya. Itu semuanya jadi negara Islam. Dulu orang Mekah kagum, itu ada kerajaan besar, Rum sama akhirnya Islam semua. Bahkan Nusantara menjadi Islam semua, mayoritas. Saudara sama itu banyak, seluruh dunia umat Islam banyak, nggak usah kecil hati.
Jangan hanya berpikir dakwah itu hanya di kampung halaman, enggak. Sangat besar. Ini di YouTube saya banyak yang komen, Ustaz ngajinya bahasa Indonesia dong. Saya terbiasa makna Jawa. Makna Indonesia di sini saya masih progresif pondoknya Gus Ali itu. Sama di sini. Yang makna Indonesia, di rumah makna Jawa. Jadi orang ngomong opo gitu kan gitu enggak paham. Bicara apa itu enggak paham. Apalagi dimaknai bahasa Inggris ya. Apa? Gimana bahasa Inggrisnya? Alhamdulillah. Gimana? Iya, harus berbesar hati kita, harus berbesar hati. Faham berapa bahasa gitu. Tapi ya kita pahami dulu Islamnya. Jangan berpikir dakwah sedangkan kita bekal saja belum. Ya, kita kejar bekal kita dulu. Setelah bekal kita ada baru kita sebarkan dengan sebisa kita. Wa ma kharaja minad dunya wa ma kharaja, dan tidak keluar sapa Rasulullah SAW minad dunya dari dunia hatta taraka sehingga meninggalkan sapa Rasulullah SAW al umat kepada umat al arabiyata Arab muhadzabatan dengan terdidik. Jadi Rasulullah tidak meninggal kecuali agama Islam sudah sempurna. Al yauma akmaltu lakum, gimana itu? Wa atmamtu al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Andai kata Rasulullah dikasih usia pendek, Islam belum sempurna sudah meninggal. Bingung sahabat. Ini agama ini gimana nih, belum selesai. Udah ditinggal gimana? Bingung. Enggak usah mikir agama. Sampean buka madrasah. Membuat tempat pendidikan. Belum selesai penataan, yang punya yayasan meninggal. Gimana? Jalan apa mangkrak? Itu baru yayasan, baru pondok, baru apa? Ini agama. Dan Rasulullah akan dijaga terus dalam perang-perang beliau, dijaga oleh Allah sampai agama ini sempurna. Setan temannya banyak, saudara berkoalisi dengan orang-orang kafir. Gini loh caranya membunuh Muhammad. Kan punya misi juga setan-setan. Nah, ini Muhammad kalau dibiarkan hidup, kita kalah terus ini. Padahal misi kita menjerumuskan manusia. Jadi setan itu kalau orang-orang kafir kuras rapat, ikut rapat. Ngasih feeling-feeling untuk pembunuhan-pembunuhan itu. Ngasih usulan. Bahkan ada cerita itu setan ikut rapat dalam penggerbekan Rasulullah itu. Ya, ada setan menyamar jadi orang tua. Gimana caranya membunuh Muhammad? Terus dia mengusulkan gini aja. Kalau yang membunuh kabilah ini, ya, maka ini akan diserang oleh orang Quraisy karena membunuh orang dari sukunya, dia akan kalah. Kalau ini yang membunuh, dia akan diserang kalah. Makanya kita harus bareng-bareng membunuh Muhammad agar orang Quraisy tidak bisa membalas dendam. Itu usulan iblis, cerdas enggak? Cerdas. Tapi secerdas apapun tidak bisa membunuh Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di akhir-akhir perang setelah Rasulullah dapat jaminan keamanan dari Allah, Rasulullah tidak butuh dikawal. Udah, saya tidak usah dikawal. Bayangkan ya, orang yang menjadi nomor 1 jadi sasaran alat perangnya orang kafir, malah nggak dikawal. Ayo coba panglima perang sekarang, presiden ikut perang tanpa pengawal. Nggak perang aja pengawalannya kayak gitu. Ya, 3 hari sebelum kedatangan disisir dulu, 7 hari sebelum kedatangan disisir dulu. Pas hari H berapa kompi didatangkan. Nanti sniper juga banyak. Rasulullah siapa? Langsung dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya gini, agama ini bukan main-main. Langsung yang turun tangan adalah Allah. Dan memang rencana Allah. Andai kata rencana itu dibuat manusia tidak kuat, mungkin Rasulullah sudah meninggal dan Islam belum sempurna. Udah padam lagi. Alhamdulillah sampai sekarang Islam masih tetap berkibar.
qadiratan yang mampu ala tablighid dini untuk menyampaikan agama. Ya, setelah ditinggal Rasulullah, mereka sudah tahu tujuan agama itu apa. Terus kepemimpinan dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq, diteruskan oleh Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dan seterusnya sampai sekarang. Mutatalliatan bihi, mutatalliatan yang dilihat dengan ad-din madian secara fisik, wa adabian dan secara adab apa? Ilmu sastra dan secara adab, baik secara fisik secara ini luar biasa, akhlaknya baik, orangnya bersih-bersih, orangnya rapi-rapi. Andai kata tidak ada Islam, tidak ada syariat mandi, wah kecut semua orang, tidak ada siwakan, mungkin nggak ada pabrik pasta gigi. Ya, orang tahu betapa baiknya sikat gigi ya, karena ada Islam, ada siwak. Dulu jarang orang gosok gigi itu. Kalau nggak dioperasi di sekolahan dari mana? Dari Islam. Setelah Islam menyampaikan adanya siwak, mereka tahu bahwasanya kebersihan itu baik. Setelah dibandingkan baik. Muayyatan yang disiapkan ditadhibi ghairiya untuk mendidik selainnya umat Islam minal umami, dari beberapa umat. Akhirnya alhamdulillah sekarang Barat banyak mengambil ilmu dari Islam. Barat banyak mengambil ilmu dari Islam, bahkan dagang sekali. Bahkan ada kitab itu, kitab Islam akan terbit dari Barat. Nama kitabnya apa? Islam akan terbit dari Barat. Dan banyak perdana menteri non muslim itu yang bacanya Quran, lihatnya Quran. Umat Islam lihatnya TikTok, yang kebalik. Benar-benar kagum dengan Islam. Wal qad fu'ilat, dan sungguh itu telah dilakukan, telah terjadi, dilakukan. Wa innama gimana itu? Tuhayya'u lahu fi hadhil muddati al-wajizati min takwinil wahdati al-arabiyyah. Wa innama tahayya'a gitu ya. Dan hanya saja menyiapkan siapa Allah lahu untuk Rasulullah SAW fi hadil muddati, di masa ini al-wajizat yang sangat singkat, min takwinil wahdati, dalam mewujudkan persatuan al-arabiyyati Arab. Padahal asalnya suku banyak saling berselisih, saling merampok. Zaman jahiliyah itu saling merampok. Makanya kalau punya anak laki-laki bangga bisa diajak merampok. Punya anak perempuan sedih, wah ngerepot, diajak perang jerit-jerit. Ada tikus nangis, ada kecoa nangis, dibunuh. Itu perselisihan, dendam, macam-macam. Dulu gitu. Nah, kabilah yang laki-lakinya banyak itu yang menang, merampok. Terus setelah ada Rasulullah, dalam waktu yang sangat singkat, hanya 23 tahun, Arab menjadi satu. Di zaman Kamal Tatruk dipecah lagi dengan hilangnya Turki Utsmani. Akhirnya pecah jadi negara masing-masing. Arab Saudi sendiri, Turki sendiri, Irak sendiri, sendiri-sendiri semua. Kalau sendiri-sendiri enak, diserang satu, yang lain diam. Oh, bukan negara saya. Andai kata kalau masih satu, terus yang sana diserang, dibela semua. Nggak ada yang berani. Dan untuk mengembalikan umat Islam jadi satu lagi, ini berat.
ini sulit. Begitu sulit. Minta kuinil wahdati al-arabiyati. Rasulullah 23 tahun. Balil islamiyati, bahkan Islam maghazihi, bersama dengan pasukan-pasukan perangnya, wabusi dan utusan-utusannya, wajuyusi dan tentara-tentaranya, allati yang kawana mewujudkan siapa Rasulullah SAW kepada maghazi wabusi wajuyusi min la say'a, dari bukan suatu apapun. Ya, ketika Rasulullah belum jadi Nabi dan Rasul, ada apa di Arab? Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Bahkan peradabannya paling bobrok. Paling bobrok. Ya, karena itu kan Rasulullah itu dikirim kepada umat yang paling bobrok pada saat itu. Walama dan tidak ada fisik, tidak ada. Min ummatin, dari umat, hiya abadul umami. Ia yang umat tersebut abadul umami, itu paling jauhnya umat minan nidami, dari peraturan, dari undang-undang, dari kafir jahiliyah Mekah, dari zaman jahiliyah yang tidak ada aturan, sampai tawaf aja telanjang. Jadi ada saya pernah dengar itu dulu di zaman jahiliyah orang tawaf itu telanjang. Dengan pemikiran baju yang saya pakai buat maksiat nggak layak untuk dibuat tawaf karena masih berlumuran dosa. Masa ada. Tapi tawafnya telanjang. Bahaya itu. Itu terus nggak ada nidam pokoknya. Anaknya mau dibunuh dibiarkan, terus istri bisa sampai 10. Allah wal wahdati, dan persatuan, dan tidak ada persatuan. Kullu mu'jizat kulluhu apa ini? Mu'jizatun dhahiratun. Kullu, semua ini, semua pembentukan semua ini, mu'jizatun adalah mu'jizat dhahiratun yang jelas. Wah, luar biasa. Dalam masa yang singkat padat 23 tahun merubah semuanya, seluruh alam semesta. Layak kita cinta kepada Rasulullah, itu layak. Ada adapun ini fi jihadihi, dalam perjuangan Rasulullah SAW al-adwa kepada musuh al-khariji, yang dari luar. Adif ila dzalik jihadau al-adimah. Itu tadi perjuangan Rasulullah dalam menghalau musuh yang dari luar. Terus bagaimana kesibukan Rasulullah di dalam rumah sendiri? Ada istri berapa? Yang satu gini, yang satu gitu, yang satu gini, yang satu seperti Sayyidah Aisyah, manjanya luar biasa. Ya. Yang satu keras seperti Sayyidah Hafsah, kerasnya luar biasa. Yang satu gini, itu kalau orang nggak cerdas mikir itu aja udah nggak mikir yang lain udah. Ini bukan menjelek-jelekan istri Rasulullah ya. Artinya istri Rasulullah itu baik-baik semua, tapi wanita juga tetap punya karakter wanita. Itu tetap memusingkan juga. Dan itu bukan aib. Pusing dalam urusan istri itu bukan aib, wajar. Wah, Kanjeng Nabi enggak pecus dalam urusan, enggak gitu. Itu biasa. Andai kata istri Rasulullah itu enggak ada perselisihan sama sekali, kita nggak dapat suri tauladan. Kita nggak dapat suri tauladan. Nah, karena ada kisah-kisah seperti itu, terus kita dapat contoh Rasulullah itu dalam menghadapi hal ini, cara menghadapinya seperti ini. Nah, kita dapat suri tauladan. Rasulullah juga pernah kaya raya ketika bersama Sayyidah Khadijah. Berarti ketika kita menjadi orang kaya, kita punya suri tauladan. Siapa? Rasulullah pernah tidak punya apa-apa sama sekali, sampai pulang tanya, ada yang dimakan? Kalau ada, saya makan. Kalau tidak ada, saya. Andai kata kita ditakdir jadi miskin sekalipun, kita juga punya suri tauladan. Siapa? Sama Rasulullah. Rasulullah itu, Masya Allah.
Fahada adapun ini fi jihad di dalam perjuangan Rasulullah ala-dua pada musuh al-kharijiyah yang di luar. Adif ila dzalik. Adif apa? Sandarkanlah ila dzalik kepada itu. Jihad pada perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang besar fi ta'limil ashabi dalam mengajari para sahabat. Dalam mengajari para sahabat, nanti ada sahabat muhajirin, ada sahabat ansor. Ketika sahabat muhajirin dikasih ini banyak, sahabat ansor protes. Gimana kalau ada ini muhajirin, dikit-dikit muhajirin, mana untuk ansor? Kan sempat kan protes seperti itu. Nah, terus ini Rasulullah tidak adil. Nah, kalau saya tidak adil terus siapa yang adil? Dijelaskan oleh Rasulullah. Terus ada sahabat yang datang kencing ke masjid, macam-macam ya. Ada sahabat yang datang tiba-tiba serbannya Rasulullah ditarik sampai merah. Kan macam-macam karakter, apalagi orang Badu yang watadribihim dan mengajari mereka. Watadribihim dan mendidik mereka. Wa iqamatil hujaji dan mendirikan beberapa dalil alaihim atas mereka. Terus diberikan hujjah. Dan hujjah itu menjadi prinsip hidup para sahabat. Terus mereka semuanya cinta kepada Rasulullah. Sampai kalau tidak ketemu itu sedih. Susah. Makanya sama ada yang sahabat itu bilang, ya Rasulullah, saya itu kalau di dunia ini senang masih ada engkau. Ketika saya pulang, saya kangen sama panjenengan, saya bisa datang ke masjid ketemu. Terus saya sudah terobati rindu saya pulang ke keluarga. Terus saya rindu lagi sama panjenengan, saya datang lagi ke masjid. Yang saya pusingkan bagaimana nanti ketika di surga, panjenengan orang baik, surganya di atas, terus saya orang yang seperti bagaimana saya menemui engkau nanti di surga. Kata beliau, jangan khawatir, almar'u ma'aman. Orang bisa cintanya seperti itu ke orang lain itu. Kalau bukan pengorbanannya luar biasa, tidak mungkin. Kalau bukan kasih sayangnya luar biasa, tidak mungkin. Kalau orang di hatinya masih ada ghil, ada hasud, ada iri ke orang lain, nggak mungkin orang lain sesayang itu kepada kita. Jadi Rasulullah itu dalam menata umat itu tidak ada rasa iri sama sekali. Benar-benar beliau sayang, mendidik, mengarahkan, menyelamatkan, memberi, mengorbankan semuanya. Sehingga para sahabat pun siap mati demi Rasulullah SAW. Wa tafhimihim dan memahamkan para sahabat wa jihadi dan jihadnya Rasulullah SAW al-munafikina kepada orang-orang munafik. Belum ribetnya melawan orang munafik. Wah, gak ribet ya. Dia ngaku Islam, dibilang kafir tidak mau. Kumpulnya sama orang Islam. Ketika rapat dia ikut. Nah, ketika dia dengar, ia sampaikan kepada musuh kita. Kalau kita ajak berkelahi, nanti ada suara dari luar, Muhammad berperang, bertengkar dengan temannya sendiri. Kan ribet itu. Diajak perang, oke, berangkat di pertengahan mengajak mundur yang lain. Itu masih dihadapi sama Allah. Rasulullah tahu siapa munafik-munafik itu. Wal Yahuda dan orang Yahudi al-mukhalitina yang bercampur sebagai Yahud lalu kepada Rasulullah SAW. Dan orang Yahudi yang cerdas-cerdas itu selalu mencari kelemahan Rasulullah. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, Muhammad, saya mau tanya kepada kamu. Kalau kamu bisa jawab berarti kamu salah. Kalau kamu tidak bisa jawab, masa Nabi nggak bisa jawab? Kan bingung. Ya Muhammad, kalau memang kamu Nabi, kamu saya kasih pertanyaan. Kalau kamu jawab, pasti jawabannya salah. Kalau kamu tidak jawab, masa Nabi nggak bisa jawab? Memang Nabi-Nabi dulu nggak boleh jawab tentang hal itu. Ruh itu apa? Kalau dijawab, salah. Kalau tidak dijawab, masa Nabi nggak bisa? Akhirnya turun ayat, Qulir ruhu min amri Rabbi. Wah, berat. Jangan ngaku jadi Rasul ya. Berat jadi Rasul. Berat. Baru kena salat sunnah aja munting. Ayo coba selama 3 tahun jangan sampai terlepas qobliyah ba'diyah saja.
Nggak usah 3 tahun, 4 bulan. Nah, qobliyah ba'diyah jangan sampai lepas. Coba. Qobliyah zuhur 4 rakaat, jangan 2, 4. Ba'diyah 4. Masya Allah. Nah ini kita cerita-cerita seperti ini membuat kita semakin ngefan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Fi dakhilil Madinati, di dalam Madinah. Musuh selimut ngaku Islam di dalam Madinah, dan masih ada benar-benar orang Yahudi nggak mau iman, minta suaka, hidup di situ. Dia perang nggak berani. Jelas secara kalkulasi kalah mereka. Makanya lebih memilih bayar pajak, jizyah. Musuh dalam selimut, bahaya. Kalau kita harus usir semua, usir, suruh pergi semua biar steril, yang gitu. Dan Madinah itu kecil. Madinah itu kecil. Musuh berada di dalam Madinah. Dan Madinah itu kecil. Dan Rasulullah rumahnya tidak ada penjaganya. Bagaimana terus mereka masuk bawa pisau 4 orang semua? Coba presiden sekarang, atau presiden yang akan datang, atau presiden manapun, dibuat hidupnya kayak gitu, berani enggak? Summal mu'allafatu qulubuhum, kemudian orang-orang yang diluluhkan hatinya, artinya baru masuk Islam. Min jufatil Arabi, dari apa? Keras-kerasnya orang Arab. Orang kayak orang Badui, orang Arab. Summa talaqi asrarir risalati, kemudian menerima rahasia-rahasianya kerasulan wa takmilis syara'i, dan menyempurnakan syariat-syariat, wa nuzulil Quran, dan turunnya Al-Quran, wa tadwini, dan pembukaan Al-Quran, wal mujahadati, dan bermujahadah, bil ibadati, dengan beribadah, asyaqati, yang berat, lailan, di waktu malam, wa naharun, dan waktu siang sampai kaki beliau bengkak. Wal qiyami, dan melaksanakan bil huquqi, atau menangani, ya, wal qiyami, dan menangani bil huquqi, terhadap hak-hak al basyariyati, basyariah, secara kemanusiaan. Beliau juga takziah, beliau juga menjenguk orang sakit. Tahrimut tadfif fil kaili wal wazni,